ini kan ada beberapa peserta yang nanyain juga, ini yang dari luar pulau, yang tentu belum kita ke sana, kayak Lampung, kayak mana. Dia ingin bagaimana sih pakem penilaian RNS itu. Betul. Gitu. Jadi gini Kang Yan, untuk pakem penilaian di RNS sendiri adalah, saya bilang nih, saya merasa gimana ya, maksud saya, kok walaupun kita ini bukan yang pertama Kang Yan, kita ini bukan pertama, ketinggalan 1 tahun Kang Yan dari yang lain. Betul. Tapi kita kalau nggak gerak, nggak bisa Kang Yan. Kita harus gerak. Kalau perlu kita harus bisa mengejar. Yang ngikutin lah rule sekarang gimana, tren sekarang gimana. Jadi, gitu. Trennya di tahun-tahun sekarang itu memang 24G itu sudah bukan lagi tren tapi sudah kebutuhan. Betul, itu kebutuhan. Betul. Pemain itu pengen duduk tenang, betul. enak, dia ngeliatin burungnya. Benar. Ya kan, dan dia bisa membandingkan dengan burung yang lain. Yes. 24G itu mudah kayaknya, tapi kalau salah fatal. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman kita, yuk konsisten deh di penjurian. Karena sudah punya bakat yang sangat kuat, karakter kuat, bakat kuat, kemampuan hebat, udah IP, udah kolab, konsisten saja di penjurian. Oke, Kabar Arena. Sore ini saya berada di Kafe Danau Teduh ya. Dekat lapangannya Highland Stadium. Hari ini saya bersama Mr. Kenny, yaitu dia sebagai manajer lah secara keseluruhannya. Yang bisa, maksudnya dia tahu kapan HLS harus bergerak, kapan HLS menjuri atau dia bekerja. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Saya akan membahas pakem penilaian. Oke, Kabar Arena. Saya berdiri di Highland Stadium, tempat lomba yang modern yang tentu menyuguhkan piu-piu terbaik di sini. Kemarin Highland Stadium bertajuk Piala Kapolres Tangerang, yang tentu tajuk yang sangat menarik untuk diikuti. Bersyukur kita sebagai panitia karena 2 lapang yang disediakan di Piala Kapolres Tangerang, keduanya pegang tangan tergelar dengan baik. Inilah Highland Stadium yang mempunyai misi dan visi mencetak burung-burung terbaik di tempat yang terbaik. Dan kemarin Kapolres Tangerang berjalan cukup meriah. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Tangerang yang mampir dan datang meluangkan waktu untuk meramaikan lomba ini. Dan tentu kehadiran beliau disambut oleh para kicau mania dengan riuh dan tentu ingin melihat. Yang tentu baru kali ini dia melihat siapa pemimpin di Kapolres Tangerang. Dan beliau hadir bertatap muka dan beliau juga memeriahkan lomba ini dengan menggantang dan menurunkan salah satu burung anggotanya yang ikut meramaikan di lomba ini. Lomba kemarin seperti biasa berlangsung. Tapi yang ada luar biasanya yaitu beberapa peserta dari Jabar, mulai Garut, Subang, Cianjur, Kerawang, dan lain-lainnya hadir. Dan tentu kota Bandung tidak ketinggalan. Dan beberapa di antara mereka yang datang, burungnya juara. Dan yang paling mengembirakan, kehadiran Kapolres Tangerang yang menyatu dengan para kicau mania di sini. Membaur, bagaimana polisi membaur dengan masyarakat kicau mania. Sekalipun ini masyarakat sekupnya kecil, tapi kemarin terlihat kebersamaan mereka. Iya benar-benar. Betul. Itu kan dengan konsisten itu kan terbukti. Betul. Ada permintaan terus Kang Yan. Mungkin kalau saya lihat kita RNS ini rasonya paling banyak Kang Yan. Betul. Karena kita keluarga besar. Dan gitu, ternyata luar pulau paling asik ya. Iya. Padahal orang itu untuk keluar pulau selain tenaga, capek, juga kan protesnya belum kita, maksudnya belum ketahuan seperti apa kulturnya Kang Yan. Tentu bisa dikuasai atau tidak, tapi tadilah rumus tadi, kalau kita sudah memberi kebenaran, betul, ya kan, maka mereka akan mengapresiasi kebenaran itu dengan kebijakan dia kan. Betul. Kalau salah-salah sedikit ya namanya juri lah, juri manusia. Betul. Dan itu di Bangka yang saya hebat. Kalau ngomong verpick 100% itu nggak ada ya. Tapi tidak ada yang protes itu. Yang hebat itu tidak ada yang protes. Berarti kan mereka juga secara keseluruhan puas. Ya, itu. Mengakui. Iya, mengakui. Nah terus untuk berikutnya Kang Yan, jadi akhirnya setelah
di Sumatera Selatan itu yang tiket 3,5 juta hadiah mobil. Nah, saya tetap melibatkan korlap-korlap yang ada di Sumatera. Kebetulan tanggal 4 besok itu seleksi, ada 7 korlap yang akan kita seleksi kebetulan. Diturunkan cuma 7. Betul. Tapi tetap. Jadi di RNS itu tidak ada yang satu DPW itu tugas satu kelas tuh ada misalkan ada 2 orang. Tetap 4-4-nya beda DPW. Termasuk nanti di Sumatera Selatan. 3 DPW lain, 1 Sumatera Selatan. Nanti akan terpilih, nanti akan dilihat yang buat tugas untuk di tanggal 2 di 4 Lawang. Oh iya, itu kebetulan kawan saya. Pak Enian, saya sudah urus katanya untuk keberangkatan. Aduh, kata gila-gilaan juga. Siap, betul. Ya kalau 24G 3,5 juta hadiahnya mobil itu panitia nggak? Baru iya, baru di sana. Dan mereka gini, yang hebatnya mereka begini. Kok mereka mau? Ada cerita? Iya. Kenapa RNS? Tahu RNS dari mana coba mereka? Enggak, belum. Bener. Cuman yang jelas gini, kan saya nggak nanya sih kenapa harus RNS kan gitu. Dan ternyata mereka juga menyaring informasi tentang RNS. Pergerakannya menurut mereka hari ini memang bukan yang terbaik, tapi dia bisa dipercaya katanya. Betul. Makanya saya akan menurunkan yang RNS khusus di 24G dan mobil. Dia bilang gitu. Langsung di hadiah mobil. Ya? Iya 24G. Yakin 24G kan? Iya. Mobil baru. Mobil. Coba dong. Dan yang kesananya tiket satu udah memang direspon dengan baik. Betul. Tapi yang jelas kan beginilah. Tidak ada ketakutan untuk RNS melangkah dimanapun. Tidak ada ketakutan untuk RNS bekerja dimanapun. Sebab komitmen RNS kan yang sudah Pak Kenny bilang, dan tentu untuk para juri-juri bilang bahwa kita akan melakukan tugas yang terbaik. Betul. Karena kita ingin hasil yang terbaik. Apa hasil yang terbaik itu? Kami ingin diundang lagi untuk acara berikutnya. Betul. Dan Bangka sukses 2 kali. Betul. Palembang sukses 2 kali. Ya kan? Dan di tempat-tempat lain juga mereka 2 kali pengen kita masuk terus gitu. Betul. Pengen RNS masuk terus. Nah ini kan, secara langsung kita menang. Kita mendapat B+ lah, sekalipun bukan A ya. Betul. B+, karena memang keberangkatan kita terlambat. Orang sudah di mana? Udah anniversary. Iya. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Ya, karena persiapan Kenny cukup hebat. Begitu kita turun langsung mengambil dari korlap. Setelah itu juga kita ajak diskusi bagaimana penilaian 24G dan mereka merespek semua. Betul. Dan menurut saya gini, keunggulan RNS apa? Mereka mau belajar terus. Betul. Ya kan? Bagaimana ada 2 juri SMM yang menjadi bintang menurut saya kan? Betul. Dan ternyata yang 4-nya tidak kalah dengan juri itu, gitu kan? Betul. Bahkan mampu mengimbangi gitu. Betul. Makanya ini kelihatan waktu lomba di sini kan, Betul. juri SMM turun, apa turun itu menambah kekuatan dan keyakinan. Nah ini kan ada beberapa peserta yang nanyain juga, ini yang dari luar pulau, yang tentu belum kita ke sana, kayak Lampung, kayak mana? Dia ingin bagaimana sih pakem penilaian RNS itu? Betul. Gitu. Jadi gini Kang Yan, untuk pakem penilaian di RNS sendiri adalah sepertinya hampir sama sih sebenarnya dengan yang lain. Hampir sama. Iya. Ada sedikit-sedikit yang mungkin agak berbeda. Pertama, pakem penilaian rata-rata sama, tapi yang membedakan adalah ada beberapa mungkin yang berbeda itu seperti pakem peraturan penilaian Kang Yan. Kalau sistem penilaian jelas kita. Iya, durasi. Bukan, kalau sistem penilaian ajuan terbuka tanpa kolab dan tanpa koordinasi. Iya. Tapi kalau untuk sistem penilaian kita hampir sama. Yang pertama mungkin yang diutamakan adalah irama lagu Kang Yan. Karena poinnya paling besar. Kalau dihitung-hitung dalam oret-oretan itu poinnya 40% Kang Yan. Untuk irama lagu itu. Nah, terus ada lagi yang namanya durasi kerja Kang Yan. Ada durasi kerja minimal ataupun lebih ataupun sama dengan minimal 80%. Tergantung kondisional burung di lapangan. Iya. Tapi yang kita cari pada saat dibanding-banding minimal harus mendekati ke 80% untuk durasi kerja. Iya, mengerti itu. Poin ketiga adalah volume. Bagaimanapun volume itu punya peranan penting menurut saya. Iya. Karena yang kita dengar adalah suara. Iya. Itu adalah volume. Iya, irama lagu kita kena dari mana kalau volumenya lemah, betul. Irama lagu bagus, ditunjang dengan durasi yang bagus, tapi ditunjang juga dengan volume yang bagus. Itu menurut saya sangat luar biasa. Penyempurnanya terakhir gaya ya? Betul. Ada lagi poin di bawah itu ada gaya. Oh, gaya itu untuk apa sih ujung-ujungnya gitu? Gaya itu gini Kang Yan. Jadi untuk gaya itu ini kan yang namanya ini seni suara burung berkicau. Tapi contoh di Purwebatu
dengan dia ngeplay gaya seperti. Jadi untuk di RNS itu ada yang namanya penilaian di gaya. Jadi untuk di gaya itu ada penunjang. Jadi di burung itu ada faktor yang memang kita tuh selain melihat irama lagu, volume, durasi itu ada juga gaya. Jadi pada saat burung itu mempunyai show, misalkan di Murai Batu punya show, itu punya nilai lebih. Jadi hanya untuk nilai lebih, bukan berarti yang gayanya bagus juga, bukan berarti harus menang. Tetap kriteria yang pertama tadi, kedua, ketiga itu harus saling menunjang. Dan gaya ini sangat membantu ada nilai plus di penilaian. Dan ada yang terakhir adalah fisik. Fisik itu ada penilaian ada dua. Pertama, fisik cacat yang terlihat cacat fisik. Misalkan sayapnya itu turun ataupun kakinya buntung misalnya, itu cacat fisik kan. Itu pun akan sangat mengurangi penilaian. Tapi bukan berarti burung itu diponis untuk tidak nilai, tapi tetap ada penilaian bahwa cacat fisik itu harus ada pengurangan di dalam penilaian. Terus fisik juga ada terbentuk daripada untuk durasi. Kalau fisiknya bagus, otomatis durasinya juga akan bagus. Itu yang perlu kita ketahui bahwa sangat berpengaruh apabila fisik burung itu bagus, berpengaruh ke durasinya akan bagus. Jadi sekali lagi, gaya dan fisik itu sangat menunjang untuk tambahan poin setelah poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Kurang bagus ataupun sayapnya turun, kakinya agak. Oh itu mah kelihatan banget. Tapi fisik juga berhubungan dengan durasi, Kang Yan. Kadang-kadang orang taunya fisik itu cuma cacat fisik aja. Nah, fisik juga ada hubungannya dengan durasi. Kalau fisiknya kuat, otomatis durasinya akan lama, full. Itulah kenapa orang ada umbaran, kenapa orang dijemur biar fisiknya bagus, wah, mengaruh ke durasi tampilan. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada 5 poin sebenarnya, Kang. Itu yang harus bersinergi. Jadi contoh misalkan tadi yang kita belum bahas adalah pakem peraturan penilaian. Contoh kalau misalkan ada burung ngeban ke bawah, ada burung nampar kan, ada burung ngeban 2 kali gitu kan. Nah, di kita, Kang Yan, di RNS itu selama burung itu kualitasnya di atas rata-rata dengan memenuhi 3 poin teratas, irama lagu, durasi, volume, ya kan. Dan saat itu pembandingnya tidak ada lagi yang lebih bagus dari burung yang tadi ngeban ke bawah 2 kali ataupun 3 kali. Dia masih layak koncer dan favorit. Oh, ya itu hampir sama sih sebetulnya dengan yang lain, hampir sama. Jadi kita cari kelebihan burung dulu. Iya benar. Pada saat burung itu, misalkan ada 3 atau 4 burung dengan kelebihan dan kekurangannya hampir sama itu. Ternyata yang satu burung melakukan kekurangan gitu, ataupun dia turun ke bawah, kan menjadi kekurangan, Kang. Iya. Itu yang akan kita kurangi di situ gitu. Iya betul. Poinnya. Tidak langsung. Iya, orang lain kan langsung coret. Betul itu. Oh ya itu sebenarnya penilaian yang bijaksana menurut saya, karena mereka juga kan memiliki hak yang sama. Ya. Tidak perlu kita dis. Iya, kalau dis kan nggak fair loh. Betul, jadi gini, jadi pakem penilaian tidak dibunuh sama pakem peraturan penilaian. Iya. Kan yang kita pegang papan rekap itu kan pakem penilaian, bukan pakem peraturan yang kita pegang. Nah, itu kan. Kecuali Kang Yan, satu nih, apabila burung turun lebih dari 5 atau sampai 6 detik di bawah, turun di bawah, itu kita stop penilaiannya. Ya karena memang itu sudah memang ya dianggap menyerah itu tidak ya. Dan juga kalau dinilai juga kesimpulan mereka udah kalah duluan, udah lama di bawah. Betul. Ya, ini itu menurut saya itu penilaian yang bijaksana ya. Menurut saya penilaian yang bijaksana dan tentu itu sudah diterapkan ya di roadshow itu kan. Dan diterima memang. Iya, nah, betul. Yang lucu lagi Kang Yan, waktu di Bangka ataupun di Cirebon itu paling fanatik burung kayak gitu. Harus turun terus di dis. Di Cirebon kalau turun sedikit harus dis. Tapi begitu RNS buka itu bahwa aturannya seperti ini loh, harus ikut dan mereka terima, Kang Yan. Iya. Emang itu sebenarnya gitu. Pesertanya malah makin banyak. Iya. Pak cuca ijo, nyisir sedikit, ini gak jadi masalah Pak. Selama burung itu paling bagus di atas rata. Begini. Iya. 3 kelas terbuka loh kemarin, Kang Yan. Iya betul. itu penilaian yang menurut saya fair. Betul. Ya kan. Sebab gini, kalau jatuh harus didis. Bagaimana dengan burung yang dari menit pertama sampai 9 bagus, tiba-tiba menit lahir jatuh, masa harus didis? Betul. Yang 9 kemana dong kerja dia? Betul. Itu tidak fair kan? Logikanya itu. Iya jelas dong. Kan tinggal potong. Betul. Kalau 10%, kalau 10 menit hak dia, 9 dia nilai 9, dan 1 menit minus 1 berarti dia dapat 8. Betul. Iya kan? Ada ilmunya. Iya. Iya. Itu dan tentu ini kan menurut saya sangat menggembirakan ya. Jadi peserta RNS jangan takut, penilaian sudah jelas, pakem penilaian sudah jelas, dan kita memang di RNS
tidak melihat kelemahan. Betul. Ya, tapi kita juga membandingkan keunggulan dan kelemahan. Betul. Mana yang terbaik, mana yang tertinggi kan? Betul. Kalau lemahnya tinggi ya nggak menang dong. Betul. Kalau terbaiknya tinggi ya menang gitu Tinggal lah. dikurangi saja Iya sebenarnya. itu kan dia hak dia 10. Ya kalau 2 lemahnya ya potong dong gitu aja. betul. Dan baru dibandingkan dengan yang lain. Sebab apa? Kalau ngomong durasi kerja ada yang tidak loncat tapi kualitasnya lemah. Kan itu juga ada nilai. Betul. Nilainya bisa 6, bisa draw dengan yang loncat toh. Betul. Ya itu. Oke, Om Kenny, kita akan next ada episode berikutnya karena memang peserta itu dengan RNS sekarang itu sudah mulai jatuh cinta ya. Karena jatuh cinta dia ingin bertanya-tanya apakah layak dicintai atau tidak. Betul, Makanya dia ingin keterangan-keterangan yang jelas dari manajernya. Betul. Keterangan dan boleh jadi nanti dari para juri dan boleh jadi nanti dari sang kaisar. Betul. Kenapa ini harus ada? Dan ternyata manfaatnya memang sangat besar RNS ada itu kan. Amin. Membuka wahana, membuka lapangan kerja dan juga tentu apa? Membuka penilaian yang fair play itu. Ada warna baru ya. Iya, suara baru. Dan kita secara resmi mengundang para kicomania untuk hadir. Siap. Dan merasakan bagaimana penilaian RNS, juga merasakan bagaimana indahnya lapangan Highland Stadium. Oke? Setuju kan kayak ini? Oke. Siap kan? Thank you. Oke, Kabar Arena ini baru episode 1. Nanti ada episode 2 supaya Anda puas. Puas bukan apa-apa, tapi puas dengan kriteria penilaian yang benar, ya kan? Dan tentu RNS bertekad dari awal. Junjung tinggi kebenaran agar hasilnya benar. Thank you.